Halo pemirsa, selamat pagi. 4 orang sekeluarga tewas dalam kebakaran ruko di Kota Baru, Melawi, Kalimantan Barat. Korban tewas ditemukan dalam bengkel yang terbakar. Saya, Brigita Ferlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, beberapa kali ledakan terjadi saat truk bermuatan ratusan tabung gas LPG terguling dan terbakar di ruas jalan tol Ngawi Madiun. Truk terbakar setelah mengalami pecah ban. Video amatir warga ini merekam beberapa kali ledakan yang terjadi dari mobil box pengangkut gas LPG yang terguling dan terbakar di ruas tol Ngawi kilometer 856. Dari kejadian ini tak ada satupun pengguna jalan lain yang berani melintas dan membuat ruas tol macet total lebih dari 1 jam. 3 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi sempat kesulitan menjangkau titik kebakaran. Api melumat habis seluruh bagian truk dan ratusan tabung gas LPG yang berserakan. Sang pengemudi menyebut kecelakaan terjadi setelah mobil yang dikendarainya mengalami pecah ban hingga terguling dan terbakar saat dalam perjalanan dari Solo menuju Ponorogo. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan evakuasi bangkai kendaraan untuk penyelidikan. Datangi TKP, kita olah TKP, kita cek ke TKP, kemudian kita evakuasi kendaraan, ya. Kemudian kita lakukan rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan terlalu panjang. Awal kecelakaannya sementara diduga karena pecah ban, ya. Setelah itu mobil terguling, tidak bisa mengendalikan, terguling. muatan apa ini komandan? Gas LPG yang 3 kilo. Tak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian ini, namun beberapa saat ruas tol dari Ngawi dan Solo menuju ke Madiun ditutup sementara untuk keamanan. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aspi Manar, iNews melaporkan. 4 orang sekeluarga tewas dalam kebakaran yang melanda sejumlah ruko di Kota Baru, Melawi, Kalimantan Barat. 4 korban tewas ditemukan dalam bengkel yang terbakar saat kebakaran sempat terjadi beberapa kali ledakan. Kebakaran menghanguskan 8 bangunan di kawasan pertokoan Jalan Nanggah Pinoh, Kota Baru, Melawi, Kalimantan Barat. Warga pun panik karena terjadi beberapa kali ledakan. Depan polsek, rumah makan Satria. Kebakaran berawal dari sebuah bengkel yang merembet ke bangunan lain. Tragis, 4 orang satu keluarga terjebak dalam kobaran api di dalam bengkel. Korban ditemukan di antara puing bangunan yang terbakar. Pemilik bengkel yang selamat menyebut ia bersama seorang anaknya berupaya membangunkan anggota keluarga yang lain yang sedang tertidur, namun gagal. Yang pertama adalah yang terbakar itu bengkel, ya, bengkel yang di sebelah daripada rumah makan Citra ini. Kemudian kami berusaha mengasih tahu pemilik daripada bengkel. Memang yang berhasil kami keluarkan itu adalah pemilik bengkel yang laki-laki. Tapi sayang istri sama anaknya yang berada di dalam tidak keburu diselamatkan karena api sudah mulai besar. 4 jasad korban dibawa ke rumah sakit. Polisi melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran. Dari Melawi, Kalimantan Barat, Gusti Edi, iNews melaporkan. Pemirsa, saat razia protokol kesehatan di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Medan, Sumatera Utara, petugas menemukan narkoba. Seorang remaja yang masih di bawah umur didapati sebagai pengunjung tempat hiburan. Sejumlah pengunjung wanita di tempat hiburan berusaha kabur. Tempat hiburan di Kota Medan tetap ramai pengunjung di masa pandemi COVID-19. Mengetahui kedatangan aparat gabungan, pengunjung tempat hiburan sempat berusaha kabur. Razia ke tempat hiburan dilakukan untuk ketertiban protokol kesehatan bagi pengunjung. Namun di salah satu tempat hiburan, aparat yang melakukan razia justru menemukan narkoba. Pemilik narkoba diperiksa dan ditemukan paket ekstasi.
kita temukan anak remaja yang membawa sarana narkoba, ya. Ini tidak kita inginkan. Ini kelihatannya ada tanggung jawab pada para orang tua kembali, karena kita melihat masa-masa usia SMP SMA yang tidak perlu berkeliaran di tengah malam. Sebanyak 15 tempat hiburan dirazia untuk menertibkan penggunaan masker bagi pengunjung. Sementara pengunjung yang membawa narkoba menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Tangis histeris mewarnai penangkapan seorang pemuda bandar narkoba jaringan lapas di Kota Padang. Disita 2 paket sabu yang disembunyikan dalam dompetnya. Histeris orang tua bandar sabu yang dibekuk tim Citah BNNP Sumatera Barat ini mewarnai penangkapan. Pelaku diringkus usai melakukan transaksi di depan rumahnya di kawasan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Pelaku, Irwan Warlis, merupakan bandar sabu jaringan lapas kelas 2A Muara Padang, lama menjadi buruan petugas. Orang tua pelaku tak menyangka pekerjaan anaknya selama ini menjadi bandar narkoba. Saat digeledah ditemukan 2 paket sabu yang disembunyikannya di dalam dompet. Penggeledahan dilanjutkan di rumah pelaku dan menemukan alat isap sabu yang disembunyikannya di dalam kamar. Pelaku langsung digelandang petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari masyarakat yang mengetahui bahwa wilayah Padang ada kegiatan pesta narkoba. Jadi kita tanggapi dan kita buktikan apakah benar itu terjadi apa tidak. Tersangka bakal dijerat pasal penyalahgunaan narkotika dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas di toilet terminal bus di Tasikmalaya, Jawa Barat. Evakuasi korban dilakukan petugas menggunakan alat pelindung diri sesuai protokol pasien COVID-19. Tewasnya seorang pria di dalam WC umum di sebuah terminal bus di kawasan Tasikmalaya, Jawa Barat mengejutkan warga. Penemuan jasad berawal dari kecurigaan petugas kebersihan kamar mandi saat melihat pintu WC terkunci dari dalam. Mengenaskan saat dibuka, korban ditemukan dalam posisi tergeletak tak bernyawa. Dari olah TKP, korban adalah Taryo, berusia 60 tahun, warga Kabupaten Ciamis. Bapak lagi ngapain? Lagi bersihin. Nah, terus tiba-tiba Katanya susah dibuka. terus Pas didorong, ternyata ada kaki. tapi Bapak tahu pas masuknya kapan? Nggak tahu. Jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo, Tasikmalaya untuk divisum. Penyebab tewasnya korban masih diselidiki. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 penyeberang jalan tertabrak mobil dan bus yang melaju kencang di Jalan Raya Inka Madiun, Jawa Timur. 2 orang tewas di lokasi, 3 lainnya terluka. Kedua kendaraan yang menabrak korban melaju dari arah berlawanan. Dari rekaman CCTV ini, 5 orang menyeberang Jalan Raya Inka Madiun. Para penyeberang sempat berhenti di tengah jalan dan semua menengok ke arah kiri, diduga melihat ada bus yang melaju. Namun dari arah kanan justru sebuah mobil melaju kencang dan tiba-tiba menabrak para penyeberang jalan. Penyeberang jalan yang terlempar ke arah masjid tak berselang lama tertabrak bus yang melaju dari arah kiri. 2 orang tewas, 3 terluka. Mobil Innova dengan kecepatan tinggi menghantam ke-5 pejalan kaki tersebut. Yang 2 terlempar di seberang jalan, yang 1 terlempar sampai di depan pos lagi. Untuk yang 2, yang 4 yang terlempar di kanan jalan itu, yang 2 terlintas bis yang berjalan dari arah berlawanan, sehingga
meninggal di tempat. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi. Sedangkan pengemudi bus dan mobil yang menabrak masih menjalani pemeriksaan. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Seorang ibu dan anaknya ditemukan tewas dibunuh. Pelaku ternyata adik ipar korban karena tersinggung dengan ucapan korban. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sergap.